2021 menjadi pendakian di tahun ini setelah sebelumnya saya dan kawan-kawan BC Adventure melakukan pendakian ke Gunung Kembang, Wonosobo. April sebelum puasa berangkat ke Gunung Kembang, Mei setelah lebaran berangkat ke Gunung Wismo. Sungguh menguras isi dompet kering tak tersisa, kosong tak berasa, jancuk rasanya. Sangon ira. Sangon ira. Sangon ira. Kira. Ada kan juta. Cerita dimulai dari Senin wacana, besok rencana, malamnya agenda. Dengan mengumpulkan kawan-kawan yang berjumlah 8 orang, termasuk saya sendiri, Sune, Ojan, Pitil, Ririn, Sandi, Rozi, dan Avi. Astagfirullah. Jangan menangis ya. Rak, aku mangkat dhewe. Mamane. Keberangkatan kami meninggalkan beberapa personil BC Adventure, termasuk diantaranya Kepala Suku BC Adventure. Sekitar jam 9 malam, kami berdelapan menuju lokasi dengan tujuan akhir basecamp Gunung Wismo via Selandak. Untuk mempersingkat narasi, gas lanjut perjalanan. Let's go! Sepanjang jalan kenangan yang mengikuti perjalanan, selalu ada drama yang menghiasi. Ngantuk udan, ban bocor, edian mantap ora hujan. Cuk, dan nyari tambal ban, wengi-wengi ngene iki yo angel. Kita camplos ngene iki tambal ban bulan enti ra ono. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengistirahatkan lelah agar tidak lemah. Pemberhentian kita berada di Alfa Pringsurat, memasuki daerah Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Sembari istirahat ngopi-ngopi, udah tutut kebal kepul dan bercanda tawaria. Oh yeah. Kita juga mempersiapkan kebutuhan logistik dengan berbelanja di Alfamart. Tak banyak yang dibeli, namun cukup ampuh untuk menguras isi dompet kering tak tersisa, kosong tak berasa, jancuk rasanya. Setelah dirasa apa yang telah dibutuhkan sudah cukup, kami melanjutkan perjalanan pencarian tambal ban jilid 2. Tak butuh waktu lama untuk menemukan tambal ban, hanya berjarak beberapa ratus meter dari Alfa yang tadi. Ternyata setelah diperiksa, ban gak cuma bocor, tapi ban luar juga sobek. Jancuk. Dan tukang tambal ban nggak ada ban ganti. Setelah mempertimbangkan beberapa kemungkinan dan risiko yang bakalan terjadi, akhirnya saya dan kawan-kawan memutuskan tetap melanjutkan perjalanan walau dengan kondisi ban ya yang kayak gitu. Pukul 3:20 di pagi hari, kita sampai di dekat daerah Pasar Kertek, Wonosobo, tepatnya di pinggir jalan sepanjang jalur menuju alun-alun Wonosobo. Pemberhentian kami di sini tentu saja untuk membeli persediaan tambahan untuk bahan masakan, sayur mayur, dan bumbu masak lainnya. Dimulai dari sini, dari hati yang pernah tersakiti, Mamang Sayur yang berada di pinggir jalan menjadi destinasi pertama kami untuk menstok persediaan sayur mayur selama pendakian. Setelahnya, kami berempat termasuk saya memutuskan ke Pasar Kertek Wonosobo untuk membeli tambahan keperluan bahan masakan dan buah-buahan. Sedangkan kawan-kawan yang lainnya menunggu di tempat semula. Sebuah tempat yang selalu ramai dipenuhi oleh orang-orang dengan sejuta cerita di baliknya.
telah membuat saya jatuh cinta dan tak pernah bosan untuk senantiasa mengeksplor keberadaannya. Iya, tempat itu bernama pasar, atau lebih tepatnya pasar tradisional. Setelah semua kebutuhan telah tercukupi, kami melanjutkan perjalanan menuju base camp Cilandak. Perjalanan panjang kali ini sangat melelahkan. Bertahan dari drama-drama perjalanan dan hujan. Ngantuk pun tak terelakkan, ngopi dan udut jadi andalan. Selamat datang di base camp Gunung Wismo via Cilandak. Saya Takin, melaporkan dari tempat kejadian. Sampai ketemu di pagi hari. Selamat pagi sedulur dan kawan-kawan. Ojo lali sarapan lur. Ben kuat menghadapi kenyataan sing menyakitkan. Jadi hari ini kita masih nyantai-nyantai. Ya canda tawar ya hahaye oh ye. Karena masih pagi buta, yang jaga registrasi juga belum ada. Ya sembari menunggu tour guide kita yang datang dari Wonosobo. Untuk dokumentasi di base camp cuma sedikit. Jadi ya langsung skip ke pendakian aja. Kita berdelapan plus tambahan satu orang yaitu tour guide sejuta umat, sebut saja Sinopal. Jadi start pendakian kita mulai sekitar jam 11-an. Jarak ke pos 1 dari base camp bisa ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik ojek. Untuk tarif ojek sendiri, kalau nggak salah nih, info harga terbaru hanya 15.000 saja. Karena di sini saya dan kawan-kawan nggak ngojek, jadi kita memilih jalan kaki aja. Karena kita kuat dan tahan lama. Kuat di dunia maya, nyatanya rapuh di dunia nyata. So sad, menyedihkan. Di jalur awal pendakian, kita melewati permukiman warga lokal. Dan setelahnya melewati perkebunan dengan jalan bebatuan yang tersusun rapi. Selalu mudah untuk dilalui, namun membuat sakit hati. Sungguh jalur yang menyiksa walau mudah, langkah demi langkah pun membuat dengkul mati rasa. Capek pun tak tertahankan, rehat pun tak terelakkan, mau gimana lagi? Mendaki bukan ajang perlombaan ataupun adu kekuatan. Lebih dari itu, sebuah pendakian adalah proses perjalanan. Selalu ada harapan dan tujuan, selalu ada angan-angan dan keinginan. Namun hal yang lebih penting dari itu adalah selalu ada hambatan dan rintangan yang selalu menghadang. Teruslah melangkah walau kesandung, yang penting orang jungkel. Di jalur ini dengan berjalan kaki untuk sampai pos 1 membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Waktu sudah termasuk istirahat dan rasan-rasan mantan lan kehidupan. Melelahkan namun cukup menyenangkan. Sebentar lagi kita akan sampai di pos 1 Dewa Brata. Ditandai dengan adanya gapura pintu masuk pos 1 dan shelter yang cukup megah. Cukup untuk menampung sekitar 20-30an orang. Himbauan untuk tetap menjaga kesopanan dan tata krama selama pendakian karena kita di sini adalah tamu. Izinkan saya memandu virtual tour kali ini. Selamat menonton dan menikmati. Sekian dan terima kasih. Kami mulai bersiap-siap dan beres-beres barang bawaan dan makanan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 2 setelah sebelumnya kami beristirahat sekitar 1 jam lamanya. Saatnya kita memasuki jalur yang semakin menanjak dan curam dengan dihiasi rerumputan dan ilalang yang sangat lebat di sisi kanan dan kiri jalur. Pada jalur ini kita akan dihadapkan dengan trek anak tangga yang tersusun rapi hampir di sepanjang perjalanan. Cukup merepotkan dan melelahkan, bukan berarti sulit untuk ditaklukkan. Cukup dengan usaha dan kegigihan, maka jalan kemudahan akan terbuka lebar. Namanya juga hidup. Capek itu pasti,
patah semangat itu wajar. Setengah perjalanan telah terlewati, kini kita berada di jalur pepohonan hutan pakis yang mendominasi setiap jalur menuju pos 2. Arah langkah semakin pelan, nafas pun semakin ngos-ngosan. Saatnya atur pernafasan, tegakkan badan, gas lanjutkan perjalanan. Kita sampai di pos 2 hutan pakis. Sesuai namanya, kondisi di sekeliling campground banyak dijumpai pohon pakis yang menjulang tinggi. Jalur menuju pos 3 di sini akan mulai terasa perbedaan tanjakan dari pos-pos sebelumnya. Di sini jalurnya nggak ada bonus-bonus landainya sama sekali. Jadi full perjalanan nanjak terus sampai Donggol mau kopong, nanjak. Ambrol ya ambrol, mantap seluruh. Jalan setapak kami lalui langkah demi langkah, ditemani dengan kabut yang eksotis yang memanjakan mata. Kabut sendiri berguna untuk melindungi kami dari garasnya sengatan matahari di siang hari, juga menjaga stamina kami agar tetap stabil. Di jalur ini, juga di beberapa tanjakan mulai menggunakan tali yang sudah terikat di ujung pohon sebagai alat bantu untuk memudahkan naik ke atas ketinggian. Perlu tangan yang kokoh dan kaki yang kuat, serta mental yang siap dengan didukung fisik yang mumpuni untuk bisa menaklukkan tanjakan yang terjal ini. Kita sampai di pos 3 Sigandul. Di sini kami istirahat hanya beberapa menit saja untuk menghilangkan rasa dahaga, dan setelahnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Nanti di pos 4 ini kami akan mendirikan tenda untuk semalaman. Ada banyak cerita yang ingin diungkapkan, walau tak sempat merekam, namun tersimpan dalam ingatan. Hanya dengan kata saja, tak cukup untuk mewakilkan rasa pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih kawan untuk cerita yang panjang. Selamat datang untuk kawan-kawan semua di pos 4. Sampai jumpa di esok hari. Cuaca di pagi hari yang cerah oleh senyuman sang mentari yang tertutup oleh kabut yang semakin meninggi. Hawa dingin yang masuk menerjang melalui sela-sela tenda membuat kami ogah-ogahan untuk keluar. Sekitar pukul 7 pagi, kami mulai melakukan pendakian menuju ke puncak. Tak butuh lama untuk sampai ke puncak, hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit saja. Sudah termasuk istirahat rasan-rasan mantan lan kehidupan. Walau berkabut, tak mengurangi kegagahan dan panorama pemandangan. Sungguh menakjubkan dengan kabut yang semakin menebal. Kita sampai di puncak Hastinapura, Gunung Bismo dengan ketinggian 2338 mdpl. Terdapat beberapa kawanan pendaki daerah lain yang sudah berkumpul, bercengkrama dan saling sapa, bercanda tawaria dengan guyonan khas mereka. Kabut yang sedari tadi menutupi, enggan untuk beranjak pergi. Alhasil, kami bersama kawanan pendaki menyeduh secangkir kopi. Suasana obrolan kami yang sangat hangat membuat kami lupa waktu. Akhirnya, sebelum memutuskan untuk turun, kami semua berfoto untuk mengabadikan momen dan merekam video untuk kenang-kenangan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton di menit akhir. Saya akhiri virtual tour kali ini. Salam narasi, wong Jawa berkreasi, aku Takin pamit.